Judul saya mewaspadai krisis multidimensi generasi muda di ranah Minang. Ya. Jadi sebenarnya apa yang saya bicarakan persis sama seperti yang dibicarakan oleh Pak Zulkifli dan Pak Wakil Bupati tadi. Ada banyak masalah yang ada di bahu kita, di depan mata kita. Ya. Jadi jangan berbicara sampai ke langit biru, menghitung bintang di langit, tapi di depan mata kita ada banyak masalah, ya, yang menghinggapi generasi muda kita. Oleh karenanya, benar kata Bapak Wakil Bupati, beban itu lebih banyak di bahu kita, bukan di tangan pengusaha, ya, orang-orang di labor atau orang bekerja misalnya di pertanian, ya, kedokteran dan sebagainya. Lebih banyak di bahu kita. Kita yang punya beban sejarah untuk mengatasi sebagian besar masalah yang sedang dihadapi oleh generasi muda kita. Apa fakta yang kita hadapi di lapangan? Yang pertama, terjadinya pergeseran nilai adat basan isyarat, syarat basan di kitabullah. Ya, saya kira hampir semua bupati, wali kota, anggota DPR sebelum diangkat berbicara panjang lebar tentang ABS SBK. Ya, ketika dia menyampaikan visi misi program, selalu kata-kata ABS SBK yang banyak kita dengar. Pertanyaannya sekarang adalah ABS SBK yang mana? Dan setelah duduk, ingatkah beliau kepada apa yang dijanjikan? Oleh karenanya, kita sekarang sudah mulai kehilangan identitas. Identitas itu Bapak Ibu secara sederhana adalah kita orang Islam, tapi kita malu menyebut atau dikenal sebagai orang Islam. Misalnya, ya ini sederhana saja, saya pergi ke beberapa negara misalnya, ada banyak orang-orang yang sebelumnya dengan saya, seangkatan dengan saya, sama-sama berangkat dengan saya pakai jilbab, sampai dalam tujuan buka jilbab. Kok bisa? Lalu kita nanti kalau pulang lagi ke Sumatera Barat, nanti baru kita pakai lagi. Malu dia memiliki identitas sebagai seorang Islam. Ada banyak kasus seperti ini, ya. Oleh karenanya, yang pertama ini kita tekankan, jangan malu memiliki identitas sebagai seorang Islam. Jangan malu memiliki identitas sebagai seorang Minang. Ya, sekarang ujian keminangan kita sedang disorot secara nasional karena adanya kasus di Padang Sarai di Padang, ya, seakan-akan orang Minang tidak toleran, radikal, ekstrim dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan identitas kita, bahwa kita sudah toleran sebelum orang berbicara tentang toleran. Di Payakumbuh, kampung saya, ada gereja yang sudah sangat tua, dibikin zaman Belanda. Sampai sekarang satu semut pun tidak kita ganggu di Payakumbuh itu. Lalu kenapa orang di Jakarta sekarang mengatakan bahwa orang Sumatera Barat lalu intoleran, radikal, ekstrim dan sebagainya? Kita akan memberikan jawaban tidak dengan memarahi, tidak dengan cara polemik yang negatif. Kita akan membuktikan secara sejarah bahwa orang Minang memiliki identitas, salah satunya adalah mampu menghargai tamu. Ya, tapi jangan sampai tamunya tidak tahu diri. Yang pertama. Yang kedua, gaya hidup konsumtif dan hedonistik. Ini fakta yang kita temukan sekarang. Ya. Hutang kita ini pegawai ini semua ya, sama juga seperti saya. Saya kira jarang sekali yang SK kita tidak di bank. Ma SK Ibu lagi disekolahkan di BPD, dititip SK-nya, dititip di Bank Pembangunan Daerah, atau disekolahkan, atau dipesantrenkan di BPD. Kenapa? Karena kita tidak cukup dengan apa yang kita punya. Kita perlu tampil wah, bajunya, Hondanya,
Ya, belum terlalu tua, tapi kita perlu Honda yang lebih baru. Ya, dan sebenarnya mungkin belum sesuai dengan kondisi real kita, tapi kita perlu hedonistik, perlu tampil yang glamor. Jadi saya kira ini adalah disorientasi. Kita sudah berubah dari hidup yang bersahaja, ya, kepada hidup yang yang glamor. Yang ketiga, disorientasi identitas keagamaan. Ya, ini kawan-kawan kita yang punya janggut, saya betul tidak punya janggut. Kalau pergi ke daerah-daerah yang agak kurang toleran kepada pakaian, kepada ciri-ciri, kepada aksesoris menggambarkan keagamaan, kita ubah. Saya kira mari kita bertahan dengan identitas keagamaan kita. Jangan malu mengucapkan Assalamualaikum. Jangan berubah pula dengan Shalom seperti Al-Zaitun, seperti Panji Gumilang sudah berubah jadi Shalom. Ya, itu kan salamnya orang Yahudi. Kenapa lalu kita berubah? Kenapa kita malu dengan Assalamualaikum? Atau selamat pagi, selamat sore, selamat malam dan seterusnya. Ya, kalau tidak pagi tidak selamat, kalau tidak siang tidak selamat. Kalau Assalamualaikum sepanjang waktu selamat. Kenapa kita merubahnya? Lalu pergeseran pola relasi sosial. Biasanya kita berkawan dengan kawan-kawan yang pondok pesantren, sesama muslim. Sekarang kita malu berkawan dengan mereka. Kita rubah relasi kita dengan yang lebih tren. Ya. Jadi kita sedang mencari tampilan baru, performan baru, dengan mencari kawan-kawan baru, relasi baru. Lalu ada praktek ekonomi yang menjauh dari nilai syariah. Lalu ada tantangan diaspora Minang. Ada kawan kita pulang dari Jakarta, ya, mobilnya lain, gayanya lain, bahasanya sudah tidak lagi bahasa Minang. Kita ikut-ikutan. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, ini secara sosiologis, mereka yang merubah penampilan adalah mereka yang lebih sederhana, lebih miskin, dan sedikit kurang pendidikan. Mereka lebih kaya, tidak perlu sok kaya, tidak perlu dibuat-buat menjadi kaya, karena memang dia sudah kaya. Orang yang sudah pintar tidak perlu sok pintar, karena dia memang sudah pintar. Orang yang sok kaya adalah orang yang kurang kaya. Orang yang sok pintar adalah mereka yang kurang pintar. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita sederhana saja. Kita jadi kita aja. Kita jadi orang Minang, kita jadi orang Islam, ya. Tidak perlu merubah-rubah karena kebetulan kita baru pulang dari Jakarta atau dari Malaysia. Ya. Oke, apa solusinya? Teks. Kita revitalisasi basis pendidikan berbasis adat dan agama. Tadi sudah bagus sekali Pak Zulkifli, Pak Wakil Bupati, ya. Jangan dijadikan adat bahasa isyarat hanya kampanye pemilu saja. Waktu mau dipilih jadi bupati saja, ya. Kita jadikan ada dalam praktek kita sehari-hari. Kita berkata-kata sesuai dengan adat. Nanti ada sumbang 12 itu. Itu saya kira udah gabungan keduanya tuh, adat dan agama dalam sumbang 12 itu, ya. Lalu kita kembali kepada pendidikan yang berbasis adat dan agama. Ada banyak gaya, cara, media, metodologi pendidikan yang ala barat atau ala sekuler. Ada orang mengatakan pendidikan itu netral, tidak perlu membawa-bawa agama. Jadi pendidikan seperti pendidikan mau saja, jangan pendidikan Islam, gitu. Ada orang berpendapat begitu. Jangan diberi label pendidikan itu dengan pendidikan Islam, tapi pendidikan saja, pendidikan yang natural. Hari ini kita akan menyatakan mari kita kembangkan pendidikan yang berbasis agama. Apa sebab? Sejarah membuktikan bahwa pendidikan sekuler atau pendidikan ateis akan menghancurkan manusia. Sejarah membuktikannya, dan kebetulan saya orang
spesialisasi sejarah. Ada banyak contoh-contoh. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu tidak dikobarkan oleh mereka yang beragama, dikobarkan mereka yang tidak beragama. Oleh karenanya tidak rugi dan bahkan sangat beruntung peradaban dunia kalau pendidikannya berbasis agama. Lalu orientasi keluarga sebagai pusat pembentukan identitas. Jadi tadi kalau kita generasi muda kehilangan identitas, tidak mau memakai identitasnya, keluarga yang harus membujuknya, mendidiknya agar bertahan dengan identitasnya. Jangan malu untuk tampil dengan identitas kita. Ya, kita misalnya pergi ke luar negeri, kita akan tahu ini orang Islam nih. Nah, ini bukan Islam. Kenapa? Dia berani menampilkan identitasnya. Tapi kalau dia tidak berani menampilkan identitas, kita tidak tahu nih orang Islam atau bukan Islam. Karena sama saja, pakaiannya sama, gayanya sama, gaya senyumnya sama, dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi revitalisasi pendidikan berbasis agama untuk mempertahankan identitas kita. Optimalisasi peran surau dan komunitas. Ya, tadi surau masjid dibangun luar biasa, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi menaranya, semakin bagus, semakin banyak kubahnya. Kalau perlu berkubah emas lebih bagus. Itu iya. Tapi isinya bagaimana? Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan di mana-mana bangunan masjid luar biasa. Ya, tapi isinya bagaimana? Ya, kita berorientasi kepada pembangunan fisik, melupakan pembangunan isinya, jamaahnya. Ya, laporan keuangan masjid untuk beli semen, untuk beli batu, untuk beli macam-macam, tidak ada untuk guru. Laporan keuangan lebih banyak berorientasi untuk belanja fisik. Tahu enggak Bapak, Garim itu gajinya sampai 500.000 sebulan. Kerjanya dari pagi sampai sore. Dari membersihkan WC, gajinya cuma 500. Tapi kita belanjakan untuk banyak sekali belanja fisik yang wah, luar biasa. Dan kita bangga sekali untuk laporan setiap Jumat. Oh, beli ini sekian, beli ini sekian, lalu untuk Garim cuma 500.000. Harusnya apa? Harusnya keseimbangan antara pembangunan yang berorientasi fisik dengan pembangunan isinya, pembangunan kegiatan keagamaannya. Ya, oke. Adaptasi nilai ke ranah digital dan kreatif. Jadi agar generasi muda kita tidak ketinggalan, tidak kehilangan orientasi, identitas, ya kita kenalan dengan ranah digital kreatif. Ya, sinergi multi stakeholder. Kita perlu dalam suasana yang serba berubah ini berkenalan dengan pengguna-pengguna kita, dengan sahabat-sahabat lingkungan kita. Kita tidak berada di dunia yang di puncak Gunung Merapi. Kita ada di tengah masyarakat luas. Ya, di kiri kita, di kanan kita, di depan kita, di belakang. Ada banyak lingkungan-lingkungan lain. Kita perlu berkenalan, kita perlu berrelasi akrab dengan mereka. Lalu, oke, lanjut fakta berikutnya. Ingatkan saya kalau sudah habis waktu. Ya. Krisis kesehatan mental di kalangan generasi muda. Lagi-lagi ini cerita Pak Zul dan Pak Ana juga. Soal krisis kesehatan mental ini berbicara tentang LGBT, ya, yang tadi sudah sampaikan, narkoba, tawuran massal. Terjadi lonjakan kasus depresi dan kecemasan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ya, banyak orang yang cemas sekarang. Ya, orang ketawa, tapi jangan-jangan ketawa sendiri. Sehingga terjemahannya bukan karena kegembiraan, tapi karena ada satu tali gitarnya yang putus. Ya, terjadi lonjakan kasus depresi dan kecemasan. Generasi sekarang cemas. Besok mau jadi apa? Sekarang jadi masuk UMSB. Besok lalu kalau selesai jadi apa? Saya kerja di mana? Kenapa belum beristri? Nanti belanjanya dengan apa? Dan seterusnya. Ada banyak kecemasan. Ya, ini salah satu penyakit yang sedang menimpa generasi muda kita. Ada fenomena self harm dan suicidal thought.
ini melukai diri sendiri, artinya menganiaya diri sendiri. Ada banyak kasus seperti itu. Ya, kalau sudah ada masalah sedikit, melukai, menganiaya diri sendiri, yang di ujungnya adalah bunuh diri. Kecanduan gadget dan media sosial. Mudah-mudahan Bu yang sedang baca HP-nya ketika saya sedang bicara berhentilah ya Bu ya. Kenapa? Saya sedang betul-betul berbicara tentang kecanduan gadget. Ya. Mulai dari pagi sembahyang subuh dibawa gadget sampai malam tidur tidak pernah berhenti. Pernahkah kita memegang Al-Quran sebanyak kita memegang gadget itu? Pernahkah kita memegang Al-Quran sebanyak kita memegang gadget itu? Bapak jawab sendiri. Ya. Mudah-mudahan ini kita sedang merehabilitasi diri, merevitalisasi diri. Kita lebih cinta Al-Quran dari gadget kita. Bukti cintanya kita lebih banyak memegangnya daripada memegang gadget. Oke? Minimnya literasi dan stigma terhadap kesehatan mental. Ya, kita banyak berbicara tentang macam-macam, tapi kurang sekali berbicara tentang kesehatan mental. Ketimpangan ekspektasi dan realita. Kenapa manusia sekarang cemas? Lain yang dicita-citakan, lain pula yang kenyataan. Jauhnya jarak antara ekspektasi yang diinginkan dengan kenyataan. Ya, maunya sekolah di Padang, ada Pak Bupati sudah sekolah di Solo saja misalnya. Iya. Mau berjodoh dengan yang kaya, yang tampan, tapi dapat garim di Solo Selatan. Lain ekspektasi, lain kenyataan. Saya kira ini menjadi bagian dari kecemasan generasi muda kita. Ya, bullying berbasis media sosial. Ya, ada di Bandung orang bunuh diri karena dibully lewat media sosial. Saya kira semua kita pernah baca. Ya. Semua orang memburukkan dia melalui media sosial. Dia baca, bunuh diri di Bandung. Jangan ada di sini, jangan ada di Solo. Tidak pastian masa depan dan disrupsi ekonomi. Mau jadi apa saya besok? Ya. Lah dicari sekolah yang mahal-mahal, yang populer, lah masuk mana di kedokteran. Tapi jadi apa yang akan datang tetap tidak ada jaminan. Ya, jadi kalau menurut saya yang jadi jaminan itu adalah kekuatan dari dalam, tidak kekuatan luar. Itu hanya penopang. Sekolah di mana, kekayaan bapak ibunya apa, ibunya jadi apa, itu hanya penopang. Tapi yang kekuatan sukses itu ada di sini, dari dalam dirinya sendiri. Kuat bertempur untuk mendapatkan yang terbaik dari dalam. Sedangkan yang di luar hanya pendukung belakang. Saya ingin sekali bahwa saya keluar dari ruang ini, semua kita akan memperkuat dukungan internal, ya, inner beauty. Lalu hilang di ruang aman. Kita pergi ke sekolah, ada yang membuli, ada yang mencemeh. Kita pergi ke kantor, ada persaingan yang tidak sehat. Ya, petani berhadapan dengan banyak sekali halang rintang. Semakin sedikit ruang aman kita, ya. Itulah yang harus kita hadapi. Sekarang persoalannya bagaimana caranya, jalan keluarnya antara lain penguatan program literasi kesehatan mental di sekolah dan kampus. Harusnya guru-guru juga membicarakan tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan. Jangan hanya mengajarkan menghitung bintang di langit, tapi juga mengajarkan bagaimana cara menghadapi kesulitan, bagaimana cara menghadapi tangis, bagaimana cara menjawab curhat, bagaimana mendengarkan keluhan mahasiswa kita. Jangan tentang, ini kalau UMSP ceritanya tentang filsafat terus. Dosen filsafat kita ya, menghitung bintang di langit. Kadang-kadang hitung aja langkah pasti di depan mata kita, ya. Oke, sehingga
kecemasan kita menjadi berkurang. Revitalisasi fungsi surau, balai adat, organisasi kepemudaan, pembekalan guru BK. Saya kira di sini banyak ibu-ibu yang guru BK. Harusnya yang paling banyak senyum itu ibu BK, karena dia yang paling menyelesaikan masalah. Jangan ibu BK pula yang kalau kita bertemu dengan ibu BK lalu dia tidak menyelesaikan, dia bertambah banyak masalah. Masya Allah. Ya bapak-bapak guru BK, bapaklah yang memulai tersenyum pada dunia ini, agar dunia bisa tersenyum kepada bapak. Ya. Penguatan identitas lokal dan nilai-nilai kolektif untuk menumbuhkan resiliensi dengan mahasiswa. Ya, berhasil mudah. Oke, lanjut. Fakta berikutnya. Sudah berapa menit lagi? Kesenjangan antara daerah perkotaan dan nagari. Kesenjangan. Ya. Dewan kok di Padang kalau mewah orangnya. Mulai dari yang dipakai, yang dimakan, ada gacoan kalau di Padang, di Solo kok tidak ada ya. Misalnya perbedaan antara di sana, di Jakarta, di Padang, di Solo, ada perbedaan kesenjangan perkotaan dan nagari. Ada keterbatasan fasilitas pelatihan keterampilan. Apa-apa negeri cuma untuk di Padang, kurang sekali untuk di Solo. Kecuali tadi yang disampaikan oleh Wakil Bupati, ya, anggota DPR itu, Ibu Titi Soeharto itu sudah datang. Mudah-mudahan sekarang sudah terjadi pemerintah memperhatikan desa. Mudah-mudahan pergeseran fokus pendidikan, ya, keterbatasan program pelatihan berbasis teknologi, ketimpangan akses bahasa asing. Yo Bu, keterbatasan bahasa asing. Kok ada ujian singkol ya? Ada enggak yang bahasa Indonesia? Ketika akan ada ujian, ketika ada seleksi, ketika ada interview, bahasa Minang enggak? Kejadian interviewnya menggunakan bahasa Minang, ya. Keterbatasan bahasa asing. Padahal kalau kita mau berangkat kemana-mana, apa tadi? Go internasional, Masya Allah. Ini slogannya luar biasa Pak Zul ini. Go internasional. Iya. Tapi bahasa Inggris kita tidak tahu baca loh itu Pak. Pakai bahasa Solo Pak di New York. Jadi Bapak, saya tidak sedang berkata apa-apa. Saya sedang membujuk kita. Saya sedang membujuk Bapak Ibu semua untuk mari kita menambah. Belum terlambat untuk menambah. Nanti kalau Ibu dapat beasiswa ke luar negeri, ya kita siap maju. Oke? Ada mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kita melakukan pendidikan bertubi-tubi di sini, ternyata yang dibutuhkan pasar kerja lain lagi, sehingga tidak laku, tidak terpakai, karena ada mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Lalu ada rendahnya keterampilan soft skill, rendahnya partisipasi program magang. Oke, kalau masih senyum masih boleh. Apa solusinya? Solusinya adalah pemerataan infrastruktur pendidikan digital di negara terpencil. Jangan hanya wifi itu ada di kota-kota, sampai ke ujung Solo harus ada wifi itu. Ya, kurikulum berbasis proyek dan keterampilan praktis. Saya sudah baca beberapa disertasi kawan-kawan yang program dokter kandidatnya, bukan calon dokter kandidatnya ada yang berbasis proyek. Pelatihan guru pembimbing industri, program beasiswa pelatihan daring gratis untuk daerah terpencil, kerjasama antara kampus, industri, dan pemerintah daerah. Sebenarnya kita kelompok agama ini jadi tinggalkan dalam aspek-aspek ekonomi. Sekarang kalau sudah aspek ekonomi, kita yang agama ini ketinggalan. Ibu-ibu yang agama-agama itu, Bu, apa-apa yang agama-agama itu, Pak urus. Lalu kapan kita menikmati kesejahteraan ekonomi? Kalau setiap proyek-proyek yang bernada ekonomi diberikan pada orang yang bukan agama. Oke, lanjut.
fakta. Ya. Ini ketergantungan ekstrim terhadap smartphone dan media sosial tadi sudah kita sampaikan. Pergeseran gaya interaksi sosial, siapa kawan kita? Ya, interaksi, siapa kawan kita? Gaya kita berkawan, mencari siapa teman, itu juga menentukan siapa kita. Lalu ada budaya viral oriented, yang viral-viral itu senang sekali, tapi yang tertutup, yang sunyi, sepi, disuruh-suruh itu tidak populer, tidak tren. Yang trending itu Raffi Ahmad, yang trending, ya walaupun penipuan juga banyak oleh Raffi Ahmad. Yang viral oriented, yang viral-viral, yang kurang viral kita tidak berminat. Lalu belanja daring dan gaya hidup konsumtif. Mana banyak beli badak, Bali, apa yang itu? Apa isinya Pak? Ya pulsa. Mana banyak beli badak atau beli isi pulsa? Samo ya? Samo. Tapi jelibu itu manis-manis Pak. Lain badak-badak yang lain tak sadul belanja untuk pulsa. So banyak. Kalau makan alun, kamu kalau makan itu beli pulsa Pak. Ada orang yang mengorbankan makan demi pulsa, tapi bapak tidak, ibu-ibu tidak. Ya, itu namanya belanja daring yang luar biasa. Pergeseran pola hiburan dan olahraga. Dahulu orang suka olahraga, lari, yang sederhana, yang tidak berbayar. Sekarang kalau tidak ke gym, tidak berolahraga namanya itu. Kalau lari-lari, itu tidak olahraga namanya itu. Ya olahraga itu pergi ke gym, disaksikan dengan baju yang seronok-seronok, itu baru olahraga. Itu namanya pergeseran gaya olahraganya. Tidak olahraganya penting, tapi performan yang penting. Ini cari orang yang penting, bukan olahraga yang penting. Ya. Penurunan budaya literasi cetak. Adakah kita yang masih perlu buku? Adakah kita masih suka baca buku? Ini buku mau dibagi-bagi oleh Pak Zul nih. Kalau yang bilang tidak suka tidak akan dapat buku yang tadi di launching oleh Pak Zul. Kenapa? Tidak akan dibaca sampai di rumah, buku ini simpan di bawah laci. Kenapa? Dia suka baca handphone aja. Ada di handphone kita baca. Ya. Dampak psikologi dan fisik perubahan mendadak pasca pandemi. Habis. Solusi, ya. Yang kita baca itu yang berbasis adat, yang berbasis agama, yang mengajarkan etika, ya. Lalu merevitalisasi surau, balai adat, ruang publik pemuda, pembelajaran hibrid yang menyeimbangkan daring dan luring, program wirausaha digital agar keterampilan digital jadi produktif, bukan sekedar hiburan. Ya, nanti Bapak yang boleh nanti diminta sama panitia. Ini ada di panitia. Tapi dicetak nggak Bu? Ini dicetak nggak? Belum. Baru ada di WA. Nanti diminta nomor WA-nya, semuanya ada. Sekarang berikutnya, krisis ekologi dan masa depan yang terancam. Saya kira tidak usah saya baca. Saya baca yang terakhir aja lah. Yang terakhir aja. Ya. Karena fakta mendangkalnya pemahaman agama. Kalau ada fakta mendangkalnya pemahaman agama. Lagi. Oke, siap. Fakta pemahaman. Oke. Berkurangnya tradisi maghrib mengaji. Ya, didikan subuh. Dahulu populer sekali itu didikan subuh. Sekarang masihkah ada didikan subuh? Masih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salahkan saya Bu, kalau saya mengkritik bahwa didikan subuh sudah tidak ada. Salahkan saya. Kenapa di Solo ternyata didikan subuh masih populer? Ya, berkurangnya jam pelajaran agama dan akhlak di kurikulum. Ya, ini kenyataan. Tapi ini bukan kerja kita, ini kerja pengambil kebijakan pada tingkat pusat. Berkurangnya minat memasuki lembaga pendidikan keagamaan.
dan memilih bidang keagamaan. Ya Bu ya, Bama kok masuk di komputer itu nan karajoin jaminnya Pak agama kok kayak dia mau dikanal-kanal. Nggak ada kalau Pak yang mau ke Pariaman nggak diambil orang mau jadi menantu di Pariaman dong. Orang Pariaman tuh Bu. Halo Bu. Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pariaman, ya tanya tuh, di mana kerja nak di Tanah Abang, berapa toko nak tigo Bu? Nah, itu matu Ibu Pariaman itu nyalang tuh. Waktu nak fotonya Bu, kalau dinyalang lagi tuh. Tapi kalau Hondanya Bu, matu agak redup deh. Ya. Pegawai negeri, guru di Senawiyah, itu enggak masuk. Ada pilihan orang berdasarkan tampilan kita, ya. Jadi saya kira untuk masa yang akan datang kita perlu mengembalikan seperti kata Pak Zul tadi, bahwa keamanan harus bukan hanya go nasional tapi go internasional, dan itu tidak butuh dengan kata-kata. Itu perlu perjuangan yang dahsyat. Ya, kalau kita sendiri tidak menghargai lembaga keagamaan, bagaimana orang lain akan menghargai? Ketika anak kita masuk di lembaga keagamaan, ibu memikir apa coba? Anak ibu masukin di sekolah. Ibu mikir apa ketika memilih lembaga-lembaga itu? Ada di hadapan kita. Ketika memilih itu ibu mikir apa coba? Saya kira jangan-jangan IAIN, UIN dipilih hanya karena tidak lulus UNAN. Iya enggak? Iya Ustaz. Sekarang gua masuk UMSB. Nggak boleh dilamar kemana-mana, nggak lulus masuk UMSB. Maaf Pak Rektor. Mudah-mudahan tidak begitu maksud saya. Mudah-mudahan tidak begitu. Kenapa milih UMSB? Hati saya cinta pada UMSB. Oke? Meningkatnya perilaku menyimpang. Menyimpang itu ya tadi LGBT, tawuran massal, narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Untung tadi tidak ada data-data dari Pak Wakil Bupati ya. Berapa perceraian di Pengadilan Agama Solok? Angka perceraian di Pengadilan Agama Solok mana lebih tinggi dengan pengadilan agama lain? Itu juga perlu ada penelitian tadi harusnya tuh. Ini membuktikan seberapa jauh dekat kita dengan keagamaan, sehingga tahan untuk mampu menahan godaan rumah tangga. Ya, saya terus terang sekolah saya di Jawa, di Jogja, S1, S2, S3 di Jakarta. Ini babi siap Bu, babi siap. Kami di Jawa Barat Bu, ibu-ibu itu 5 laki biasanya Bu. Ini maaf, kok babi siap Malaysia tapi pakai mic. Laki yang kedua cerai, laki yang ketiga cerai, laki yang ketiga sampai 5 laki. Biasa di Jawa Barat. Tak malu loh. Jangan sampai terjadi di Sumatera Barat. Jangan sampai terjadi di Solo. Kita adalah bertanggung jawab untuk ikut serta menahan lajunya angka perceraian di pengadilan agama. Ya, ada perilaku tidak sopan, hilangnya akhlak, banyaknya tawuran, kehilangan makna adat bersadi syarat. Sebenarnya masih ada lagi. Fakta satu lagi Nanda, tak boleh dibandingin bukuan. Satu lagi di belakang itu. Fakta menguatnya budaya instan, menerabas prosedur. Kenapa banyak sekarang bapak-bapak di atas sana korupsi? Karena awalnya budaya menerabas. Masuk polisi dengan uang sogok, itu budaya menerabas. Ijazah dibeli, itu budaya menerabas. Ya. Jadi kalau mereka jadi pejabat, pikirannya mengembalikan kembali modal yang sudah dikeluarkan ketika mereka masuk. Jadi anggota DPR berapa? 1
Saya makan tak jadi DPR, kata bapak-bapak itu ratusan juta loh jadi anggota DPR itu, yang salah apalagi jadi bupati, apalagi jadi gubernur, ya. Yang tidak punya ratusan juta, saya kira jangan berpikir, ya, yang mimpi. Jadi banyaknya budaya menerabas karena cara untuk mendapatkannya juga menerabas, ya. Beli ijazah, ya, Raffi beli ijazahnya di ruko. Ada orang yang 1,8 tahun doktor di UI, tapi kenapa dia bicara bahil, ya? Yang Indo angkangnya dari ijazah palsu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.